kita tukar materinya dengan 9A, harusnya 9A adalah presentasi untuk scheduling, tapi karena ditukar dengan kemarin request-nya minta ditukar waktunya, oke kita tukar. Hari ini kita akan belajar tentang BPMN. Nah, hari ini kita ada 2 file. Sebentar, 2 file itu ada BPMN Guide dan kemudian ada slide-nya. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama kita belajar dulu tentang apa itu BPMN. Nah, BPMN atau kepanjangannya Business Process Model and Notation atau BPMN itu merupakan sebuah standarisasi notasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses bisnis, gitu ya. Kalau dulu sebelum ada BPMN, orang-orang itu menggambarkan suatu proses atau suatu alur itu menggunakan yang namanya flowchart, kemudian dokumen flow diagram, data flow diagram, dan lain sebagainya. Nah, saat ini yang cukup banyak digunakan itu adalah metode atau notasi yang ada di dalam BPMN. Karena kenapa? Di dalam BPMN ini notasinya amat sangat banyak sekali. Jadi kalau kita lihat di guide-nya, nah ini, notasinya itu sangat banyak. Tenang saja, di mata kuliah ini kita tidak semuanya belajar. Jadi BPMN ini dia bisa dibuat dalam bentuk yang simple, jadi sangat sederhana, kita tinggal alur ABC selesai, itu boleh. Kita mau buat sampai detail, kita mau buat sampai ada interupsi kita catat, ada percabangan kita catat, kemudian nanti ada pilihan kita catat, kemudian sampai ada misalkan ini message masuk, message keluar, kemudian ini hubungan ke database, ini hubungan dengan user lain, itu semua kita bisa buat. Ya, jadi kenapa BPMN ini sekarang menjadi cukup banyak yang menggunakan? Karena dia bisa mengatasi banyak sekali model bisnis. Ya, nah keuntungan lain dari BPMN adalah ketika kita sudah menguasai BPMN, kemudian misal nanti lulus, kemudian kita kerja di luar negeri misalnya ya. Kemudian kita ketemu dengan alur BPMN. Dia standar, di seluruh dunia formatnya sudah standar seperti itu. Jadi ketika kita ketemu sama format seperti ini, oh kita tahu bahwa ini setelah itu ke sini, ini setelah itu ke sini, ini melakukan ini, dan seterusnya. Ya. Kemudian selain itu, di dalam BPMN kita bisa menggambarkan event triggered behavior, yang artinya suatu kejadian itu terjadi ketika ada kejadian lain yang trigger. Men-trigger itu artinya apa ya? Memancing terjadinya sesuatu yang lain. Jadi contoh nih, men-trigger itu seperti apa ya? Contoh misalnya saya bisa mencetak nota penjualan ketika ada proses penyimpanan nota penjualan. Kalau tidak ada nota penjualan baru, berarti proses mencetak tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu kita bisa catat di dalam sebuah BPMN. Kemudian di dalam BPMN, kita juga bisa menggambarkan hubungan antar external entity. Jadi contoh misalkan proses ini berhubungan dengan pegawai di gudang, proses ini berhubungan dengan konsumen, proses ini berhubungan dengan supplier, dan lain sebagainya. Itu bisa digambarkan di dalam BPMN. Nah, maka dari itu, karena dia cukup banyak gunanya dan sangat sangat fleksibel, maka kita putuskan bahwa untuk software engineering, untuk menggambarkan proses yang terjadi di dalam suatu alur dalam program, kita gunakan BPMN. Ya. Ini adalah kurang lebih proses atau standarisasi apa sih yang membuat BPMN itu menjadi BPMN yang baik. Yang pertama, sesuai dengan penggunaan notasinya, sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam rules-nya BPMN. Kemudian yang kedua, proses-proses atau kata-kata yang ada di dalam BPMN-nya tidak ambigu, yang artinya dengan membaca saja kita sudah tahu bahwa oh alurnya seperti ini, oh pelakunya ini, oh ini berhubungan dengan apa, itu sudah kelihatan semua. Dan kemudian complete. Complete ini artinya kita ceritakan di dalam BPMN, kita gambarkan prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi ada start-nya, ada end-nya. Dan kemudian konsisten, yang artinya ketika kita menggunakan rule-nya BPMN dengan baik, maka seharusnya BPMN kita sudah cukup konsisten, ya. Oke, itu tadi tidak perlu dihafalkan, tapi cukup dimengerti. Yang
Yang pertama adalah activity. Jadi di dalam BPMN itu kita menggambarkan activity yang terjadi di dalam suatu proses bisnis. Nah, activity-nya digambarkan dengan kotak seperti ini. Jadi bukan kotak persegi ya, tapi kotak yang ujungnya adalah apa ini namanya? Round square. Round rectangle mungkin ya. Jadi ujungnya ini adalah yang tidak siku gitu ya, tidak tajam. Ya. Bukan trapesium, enggak lulus matematika tak kamu? Ya. Jadi kalau kita menggunakan misalkan bpmn.io atau Divisio ada, jadi Divisio kalau kita installi Bisaki dia sudah ada standarisasi untuk BPMN. Nah itu ada. Aktivitinya langsung menggunakan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah di dalam sebuah activity menggunakan verb noun. Yang artinya di dalamnya adalah kata kerja. Karena apa? Aktornya sudah kelihatan di dalam kotaknya. Nanti ada tempatnya sendiri untuk aktor. Ya, jadi di dalam BPMN itu masing-masing baris nanti akan menggambarkan setiap aktor sendiri-sendiri. Oleh karena itu di dalam activity-nya tidak perlu disebutkan siapa pelakunya. Cukup dituliskan apa pekerjaan yang dilakukan di dalam activity tersebut. Nah, kalau ini namanya proses. Ya, jadi nah, ini yang namanya proses. Alur proses itu ada dari startnya digambarkan dengan seperti ini sampai end. End digambarkan menjadi garis tebal. Ya, di dalam proses ini ada receive order, receive payment, dan pemenuhan order. Jadi dalam ceritanya ini ordernya dikirimkan setelah pembayaran dilakukan. Oke, saya minta break 1 menit ya.
Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi sampai mana? Oke, proses. Nah, jadi ini ceritanya ini adalah sebuah BPMN sederhana yang menceritakan proses pemenuhan order. Nah, jadi bahkan untuk kita menceritakan order itu sendiri, itu ada banyak model. Ada yang barangnya dikirim dulu, bayarnya di belakang. Ada yang pakai DP, kemudian barangnya dikasih, bayarnya di belakang. Ada yang harus bayar dulu, baru dikirim. Ada yang langsung on the spot, begitu kita pesen, kita begitu ke toko, kita minta barang, kita bayar, selesai. Nah, ada banyak jenis. Nah, oleh karena itu, kalau mau diceritakan, ya seperti ini salah satu modelnya, yaitu order diterima, pembayaran dibayar dulu lunas, baru kemudian barangnya dikirim. Nah, ini salah satu model dari proses penjualan gitu ya. Nah, proses logik ini adalah ya alur tadi, alur dari awal sampai akhir, kira-kira masuk akalnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, ini membutuhkan logik kita juga sebagai seorang desainer gitu ya. Jadi biasanya antara satu orang dengan orang yang lain, cara membuat BPMN-nya juga berbeda. Sama dengan ketika kita membuat art diagram. Jadi ada ciri khas dari desainernya sendiri pada saat membuat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi BPMN juga nggak bisa contek-contekan. Ya, karena apa? Logik setiap orang bisa jadi berbeda. Bahkan kalimat yang sama, nanti kita menerjemahkan asumsinya juga bisa berbeda. Ya. Nah, kemudian BPMN ini juga memiliki beberapa level. Ada level 1, ada level 2. Nah, untuk apa ini? Biasanya kalau level 1 itu kita butuhkan untuk menceritakan ke orang yang tidak perlu tahu detail prosesnya. Ya, contoh, di sini saya mau presentasi ke manajer penjualan. Nah, pada saat kita presentasi ke manajer penjualan nggak perlu tahu bagaimana proses penagihannya. Oleh karena itu, saya buat aja global seperti ini, bahwa order diterima, kemudian ada pembayaran, ada pemenuhan. Nah, pemenuhannya seperti apa? Itu urusannya gudang. Sehingga bagian penjualan tidak perlu tahu detail bagaimana proses pemenuhan barangnya. Receipt payment juga sama. Dia mau bayarnya pakai kartu, mau pakai debit, mau pakai apa, itu urusannya bagian pembayaran, bukan urusannya penjualan, misalnya seperti itu. Ya, jadi level dari BPMN itu menentukan bagaimana tingkat kedetailan suatu BPMN. Semakin detail levelnya, semakin ke bawah. Jadi level 2, nanti kalau level 2 kita pasti butuh detail lagi, kita masuk ke level 3. Tujuannya apa sih? Gini, biasanya kalau kita ngomong sama klien, itu kita harus lihat-lihat dulu, orang ini levelnya apa. Kalau misalkan kita ngomong sama pemilik perusahaan nggak akan tahu detail bagaimana kejadian di lapangan, ya kan? Dia cuma tahu, oh ya nanti habis dari gudang dikirim ke sini, dari sini kirim ke sini. Dia hanya tahu itu. Apa yang terjadi di gudang? Nanti orangnya misalkan harus barcode satu-satu barangnya ketika keluar. Kemudian nanti pada saat serah terima ke sopir prosesnya seperti ini. Itu pemilik nggak mau tahu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngomong sama orang yang seperti ini, dia tidak membutuhkan detail, cukup buat level 1 saja. Jadi tidak terlalu detail. Nanti detailnya kita buat di level 2. Kalau butuh lebih detail lagi, kita buat di level 3, dan seterusnya. Ya. BPMN juga sama. Kita kalau ngomong ke klien, dengan kita ngomong ke anak buah kita di kantor, misalkan anak buah untuk programmer kita, modelnya juga berbeda. Kalau kita ngomong sama klien, kita fokus ke proses bisnisnya, ya. Jadi seperti ini tadi, kita receive order. Ya sudah, receive order itu bagaimana caranya? Itu urusannya programmer. Klien nggak perlu tahu, dia cukup tahu bahwa oke, order masuk. Kemudian receive payment, bagaimana prosesnya? Itu urusannya programmer. Klien cukup tahu ini. Tapi kalau kita bicara sama programmernya, maka pada saat receive order ini apa yang terjadi? Ini akan masuk ke database yang mana? Nah, itu kita catat di sini. Ini masuk ke nota jual sama detail nota jual. Kemudian nanti pada saat ini juga melakukan update stok barang. Nah, kemudian receipt payment apa yang terjadi? Kita update nota jualnya bahwa ini sudah terbayar. Kemudian pada saat order fulfillment apa yang terjadi? Kita update stoknya benar-benar keluar dari gudang. Kita juga update nota jualnya bahwa nota jual ini sudah terkirim. Itu versi kita ngomong sama programmer. Ya, jadi BPMN ini kita bisa arahkan kita mau ngomong sama siapa dan tingkat detailnya kita bisa sesuaikan. Oke, hari ini yang kita pelajari hanya 4 yang teratas ini ya. Ada activity, start event, end event, sequence flow, dan message flow.
Yang bawah nanti minggu depan kita pelajari. Oke. Activity dalam BPMN ada dua jenis, yaitu task dan subproses. Kalau kita berbicara tentang task, maka ini adalah unit terkecil dari pekerjaan yang sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang subproses, maka subproses ini adalah kumpulan dari task yang bisa diwakili dengan satu proses utama. Contoh, order fulfillment, ini adalah subproses, tandanya seperti ini. Ya, artinya apa? Ini masih bisa dipecah-pecah lagi menjadi task yang lebih kecil. Contoh, cek nota jual, buat surat jalan, kemudian berikan ke sopir, ambil barang, kemudian naikkan ke mobil box, selesai. Nah, contoh seperti itu, ya. Jadi alur untuk pemenuhan dari order ini itu diwakili dengan order fulfillment. Kalau orang penasaran, oh order fulfillment ini ngapain sih? Kita bisa klik yang di order fulfillment ini, nanti dia mengarah ke proses tertentu. Keluarlah hasilnya bahwa order fulfillment itu prosesnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini nggak sekarang, tenang aja. Oke, untuk task digambarkan dengan seperti ini. Ini gambar ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh human. Ya, jadi ada tandanya di sini. Ini user yang melakukan. Ada banyak tanda. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dikerjakan oleh manusia, maka bentuknya seperti ini. Bahwa ini dilakukan secara manual. Sedangkan kalau tandanya seperti ini, maka ini dilakukan oleh sistem atau mesin. Jadi tidak ada campur tangan manusia di dalam proses ini. Sedangkan kalau kita nggak jelas, kita nggak pasti juga ini yang ngerjakan siapa, kita bisa kosongi. Atau kalau kita membuat BPMN-nya adalah, oh ini adalah sudut pandang dari sistem. Jadi semua alur yang ada di dalam sana dikerjakan oleh sistem, kita bisa kosongi semua usernya. Jadi kita bisa pastikan bahwa semua yang ada di dalam BPMN ini dikerjakan oleh sistem. Ya. Kemudian ada send and receive task. Jadi ini artinya saya menerbitkan suatu informasi tertentu, kemudian biasanya saya kirimkan atau saya terima dari external entity. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau saya ngirim keluar pakai amplop yang hitam, kalau saya menerima message maka menggunakan amplop yang putih. Ini artinya kalau yang atas ini saya sistem mengeluarkan sesuatu untuk user, sedangkan yang bawah ini berarti sistem menerima sesuatu dari eksternal. Oke, nah ini adalah subproses, kita bisa skip dulu ya, karena ini belum waktunya. Berikutnya adalah start event. Kalau kita lihat di sini, nah ini. Nah, start event itu ada banyak modelnya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari start event. Nah, ini juga. Nah, tapi yang kita pakai di dalam sini, yang kita gunakan di dalam materi SE ini hanya 3 ini, yaitu yang none. None ini artinya tidak ada sesuatu yang men-trigger kejadiannya. Kemudian yang kedua ini adalah message. Jadi message ini berarti ada trigger atau ada pemicu dari pihak luar. Sedangkan timer ini adalah suatu proses yang ditentukan oleh waktu. Contohnya seperti ini. Saya diminta untuk membuat BPMN terkait dengan suatu BPMN yang terkait dengan proses saya bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Ya, maka alurnya adalah bisa digambarkan seperti ini. Saya bangun, kemudian saya mandi, kemudian saya sarapan, kemudian saya berangkat. Nah, dilihat dari sudut pandang saya, berarti kejadian saya bangun ada triggernya enggak? Kalau saya bangun tanpa alarm, maka saya gunakan yang none. Karena tiba-tiba saya bangun gitu aja. Ya, saya sudah kebiasaan bangun jam 6 misalkan. Maka karena aktornya adalah saya, maka tidak ada yang men-trigger saya untuk melakukan proses bangun. Maka startnya adalah none. Ya. Sedangkan yang kedua, kalau misalkan message-nya ini, kalau diteriaki mama baru bangun, ya, berarti kan ada faktor eksternal kan yang terlibat di sini kan, bahwa kalau dibanguni oleh mama baru saya bangun. Waktunya kapan? Ya saya ingetin mama. Kalau dilihat sudah loh,
jam 7 sekolah, jam 7 kurang 5 belum bangun. Nah, mama teriak-teriak, nak bangun, nak bangun. Nah, itu berarti ada faktor dari luar yang membuat kita melakukan proses bangun. Yang artinya saya menggunakan start message-nya adalah, start event-nya adalah message. Ya. Sedangkan kalau timer bagaimana? Kalau saya bangun karena alarm yang sudah saya tentukan, saya bangun jam 6.00, maka saya gunakan yang start event-nya adalah timer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cara membedakan kapan saya menggunakan none, kapan saya menggunakan message dan timer? Tidak? Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya adalah, nah ini, di dalam BPMN, Anda pernah tahu flowchart nggak? Tahu ya? Kalau flowchart, itu bedanya dengan BPMN apa? Kalau flowchart startnya cuma satu. Nah, N-nya bisa banyak. Nah, kalau di dalam BPMN, kita bisa memulai dari beberapa channel yang berbeda. Contoh, saya mau membuat sebuah BPMN untuk menggambarkan penerimaan order di McDonald misalkan. Ya, di McDonald tuh bisa pesennya lewat apa saja. Kita bisa datang langsung, kita bisa drive thru, kita bisa lewat telepon, kita bisa lewat Gojek, ada Mac Delivery juga. Nah, ada banyak channel yang bisa digunakan untuk memesan makanan di McDonald. Ya, endingnya apa? Endingnya pokoknya makanannya terpenuhi dan diterima oleh konsumen. Kalau ternyata alurnya di tengah-tengah ini ada yang sama, kita nggak perlu membuat 5 BPMN. Ternyata setelah dianalisa bedanya cuma di awal kok, bagaimana menerima ordernya. Setelah itu sama prosesnya. Mereka bayar, mereka terima makanan, selesai. Nah, masalah mereka mau makan di mana kan sudah bukan urusan kita kan, bukan urusannya McDonald kan, karena kita di sisi McDonald-nya. Oleh karena itu ternyata bedanya cuma di awal. Karena bedanya cuma di awal ya sudah, kita gunakan multi channel seperti ini. Sehingga startnya ada 5. Ini yang men-trigger apa? Kalau pesan lewat telepon, berarti kita yang mencatat ordernya. Kita ini McDonald ya. Kita yang mencatat ordernya, kemudian kita inputkan ke sistem ordernya, baru kemudian alurnya proses bayar dan ngasih makanannya. Kemudian kalau pesannya lewat Grab, berarti yang input order siapa? Grab. Usernya dong, konsumennya yang input pesanannya, kemudian nanti kita tinggal terima notifikasi bahwa ini ada pesanan Grab nomor sekian, isinya ini. Nah, kita tinggal memenuhi, kemudian diambil sama Pak Gojeknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kira-kira alurnya sama, kita bisa gunakan multi channel. Nah, sedangkan end event itu juga ada banyak, sebenarnya ada banyak end event ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini end eventnya itu ada banyak seperti ini. Nah, tapi nggak perlu semua lah ya. Kita nanti mumet ngafalinnya. Iya, betul. Rontok nanti rambutnya. Nah, end event itu kita cukup mengerti 3 ini. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi, kalau end eventnya tidak menghasilkan apapun, kita tuliskan dengan none, jadi artinya cukup yang atas ini, yang tidak ngapa-ngapain ini, hanya lingkaran dengan garis tebal. Sedangkan kalau dia menghasilkan sesuatu, dia menghasilkan message di belakang, di akhir sesi, maka kita gunakan yang message end event. Sedangkan kalau ini kita hentikan di tengah-tengah prosesnya, jadi misalkan ada proses yang harus dihentikan di tengah, kita gunakan yang terminate end event. Bedanya seperti apa? Misal ini, contoh misalkan saya pesan lewat Grab di McDonald gitu ya, atau dimanapun lah, kita ngomongin misalkan pemesanan di Grab. Kemudian terminate ini terjadi karena apa? Misalkan tiba-tiba konsumennya membatalkan ordernya atau drivernya membatalkan ordernya. Ini sesuatu yang tidak diharapkan dalam alur prosesnya, namun bisa terjadi. Nah, oleh karena itu ketika sebuah order di-cancel oleh konsumennya atau oleh drivernya, maka kita bisa berikan terminate end event di sana. Bahwa ketika terjadi tombol cancel, langsung kita arahkan ke terminate end event. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, kemudian untuk flow itu ada 2, yaitu sequence dan message. Sequence ini untuk menggambarkan alur di dalam BPMN-nya, jadi seperti ini.
Ini adalah sequence, jadi dia kalau di dalam proses BPMN internalnya, maka kita gambarkan menggunakan garis penuh. Sedangkan message flow adalah ketika kita menggambarkan hubungan antara apa yang terjadi di dalam BPMN dengan apa yang di luar. Ya, jadi kita misalkan ngomongin soal pemesanan di McDonald ya, maka konsumen, bapak Grab drivernya, atau misalkan apa ya, kurirnya McDonald, orang-orang yang tidak menggunakan aplikasi ini akan menjadi orang-orang atau pihak-pihak eksternal dari BPMN kita. Maka ketika kita mau berkomunikasi dengan external entity ini, kita gunakan yang message flow. Ya, message flow ini di dalam suatu BPMN boleh tidak ada, jadi tidak harus ada. Ya, dalam suatu BPMN kalau kita gambarin lengkap, kalau semua message flow-nya dihapus, maka itu tidak masalah. Karena kenapa? Sequence flow-nya masih jalan kok. Alur utamanya masih jalan. Ya. Nah ini, untuk melengkapi ngomongnya apa ya? Kalau Anda menggunakan Visio, maka silakan download Bisagi ini. Bisagi ini akan menambahkan sebuah third party di dalam Visio kita. Nanti kita bisa buat BPMN di dalam Visio. Kalau enggak, banyak yang online. Jadi kita bisa pakai, contohnya itu bpmn.io itu. Kita coba aja BPMN online. Enggak, kalau pakai online enggak usah. Ini contoh, saya pakai bpmn.io. Nah, ini saya pilih create. Nah, jadi di sini kita bisa menggambarkan BPMN kita. Nah, ini sudah ada tools-toolsnya di pinggir sini. Misal saya mau menggambarkan proses apa ya yang saat ini terjadi ya. Misal saya mau menggambarkan proses gampang-gampangannya saya pesan lewat Shopee atau Tokopedia. Mana ada yang lebih familiar? Misal, pertama berarti saya lakukan kita perlu login atau enggak? Ya. Nah, ini tergantung asumsi. Misal, saya pakai aplikasi dalam kondisi aplikasi itu sudah tersimpan loginnya. Sehingga login bisa saya gambarkan dalam tempat yang berbeda. Atau di sini, saya buat loginnya. Berarti login atau create user baru ya. Berarti input dilihat dari sisi siapa? Dari sisi kita sebagai konsumennya Shopee misalnya ya. Itu yang harus kita tanamkan itu. Sudut pandang dari BPMN itu perlu kita terapkan di awal. Sudut pandangnya dari sisi siapa? Dari sisi kita sebagai konsumen atau dari sisi Shopee sebagai pemilik sistem. Ya, ini kita gambarkan dari sisi kita sebagai konsumen misalnya. Berarti saya menginputkan identitas. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya saya membuat password. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian selesai. Ini adalah proses login. Nah, misal saya mau membuat proses loginnya seperti ini. Kemudian biasakan buat poolnya, ya. Ini adalah poolnya. Saya masukkan ke pool. Di sini saya kasih nama. Ini membuat proses membuat akun baru di Shopee, misalkan kayak gini. Nah, maka ini sudah jadi BPMN yang pertama. Coba langsung yuk. Loh, sudah mati kan komputer. Yang di rumah online ya? Online. Pakainya aja berarti apa ya? Gak apa-apa. Yang di rumah juga boleh langsung coba di komputer masing-masing. Ya, jadi biasakan di sini beri nama prosesnya apa. Kemudian di dalam BPMN kita tidak perlu menyebutkan siapa aktornya. Karena apa? Ini sudah dilihat dari satu sudut pandang, ya. Kalau dilihat dari sudut pandangnya Shopee sebagai pemilik sistem, jadi misalnya saya mau membuat BPMN dari dua sudut pandang, gitu ya. Namanya sama-sama membuat akun baru di Shopee oleh sistem. Ya, dari sudut pandang sistem,
maka di awal dia akan mulai membuat proses akun baru itu ketika ada triggernya, ya. Triggernya caranya seperti ini. Nah, ini dia sudah bisa memberikan, berarti dia tertrigger karena ada user yang mengklik akun baru, ya. Pada saat ada yang mengklik akun baru, maka yang dilakukan oleh sistem adalah mencatat atau memeriksa dulu email sudah terregistrasi atau belum, ya. Diasumsikan kalau sudah terregistrasi, maka mencatat identitas. Kemudian setelah mencatat identitas, tampilkan pesan akun sudah dibuat. Kemudian baru klik selesai. Nah, ini. Jadi ini dua BPMN ini melakukan proses yang sama. Namun sudut pandangnya berbeda. Yang di atas ini oleh usernya, kita sebagai manusia, yang di bawah ini adalah oleh sistem. Jadi sistem ketika ada yang mengklik menu akun baru, dia akan menerima inputan user, ya. Jadi, mengklik akun baru ya. Klik simpan di menu akun baru. Ketika ada yang mengklik simpan di menu akun baru, dia akan memeriksa emailnya. Emailnya sudah pernah terdaftar atau belum? Diasumsikan belum pernah terdaftar, maka kalau belum pernah, dia berhasil, dia mencatat identitasnya. Kemudian di sini tampilkan pesan bahwa akun sudah dibuat. Kalau mau detail, di sini kita bisa kasih. Begitu mencatat identitas, maka yang saya lakukan adalah, nah, ini misalkan daftar akun, database-nya akun. Jadi di googling aja, di googling BPMN online. BPMN. Ya, jadi ini dia mencatat identitasnya di database akun. Ketika misalkan memeriksa berarti dari daftar akun. Nah, seperti ini. Ini berarti saya membaca data dari database. Kalau ini saya menulis data ke database. Ya, perhatikan bedanya ya. Berarti pada saat memeriksa email, saya tidak menambahkan data apapun ke database, tapi saya memeriksa email yang diinputkan oleh user ini sudah pernah terdaftar atau tidak. Ya, kalau pengecekan maka arahnya adalah ke tab seperti ini. Tapi kalau saya mencatat, saya melakukan insert, update atau delete terhadap database, maka arah panahnya adalah masuk ke database. Seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, tadi cara yang tambahin logo email gimana, Bu? Logo amplop. Ini, pilih yang ini. Ada apa ini? Gambarnya apa? Kunci Inggris. Nah, ini. Dia akan menyesuaikan. Anda mau ganti dengan apa? Mau start eventnya timer, mau conditional, atau menunggu signal tertentu, atau kosongan. Pilih yang kunci Inggris ini. Baik, makasih Bu. Itu siapa caranya? Ayo sambil nunggu temennya yang sudah, kalau ini sudah, silakan buat sesuai dengan pemikiran Anda. Bagaimana sih kalau belanja di marketplace? Dari sisi kita sebagai konsumen. Ya, sambil nunggu yang sudah selesai bisa mulai dibuat. Bagaimana kalau misalkan saya mau membuat BPMN untuk belanja online di marketplace ya. Kita samakan persepsi di marketplace, terserah Anda mau Shopee, mau Tokopedia, atau mau yang lainnya, dari sisi kita sebagai konsumen.
Permisi Bu, mau tanya. Ya, Untuk menambahkan teks yang di message awal gimana caranya Bu? Yang buat klik simpan itu Bu? double klik di ininya, di start eventnya. Oh, oke, baik, terima kasih. Ini beli barang kan di Shopee ya, Bu? Iyalah, masa mau beli apa kamu nggak beli barang? Pertama negara pemesan. Jadi kan kita Bu, yang kita buat itu dari sisi sistem juga Bu, atau dari sisi pengguna Mengenai- saja Bu? Yang belanja online. Iya Bu. Belanja online dari sisi konsumen. Oh ya, makasih Bu. terus beli gitu loh. Kan bisa dipesan itu langsung gitu. Bayar sih tidak. Ini fokus di pembayarannya kan, pembelian nih. Pembeliannya. Pembelian. Tidak perlu sampai detail, Rey. Hanya pokoknya garis besarnya seperti apa alurnya. Karena belum belajar gateway. Nanti kalau misalkan ini sudah oke, kita lanjut ke gateway. Dan saya pikir saya salah dengar. Ini nih, tak kasih beng-beng nih. Nih, kasih nama beng-beng. Belum Valentinan loh, sudah dikasih coklat loh. Oke, ayo ada yang mau share screen atau ada di sini yang sudah selesai? Belum aku nggak. Sudah, oke. Coba tak. Bayar. Bayar itu bayar. Belanja online. Selesai nih. Ini membayar apa ya? Pesanan diproses oleh pembeli. Pembeli, gimana pembeli itu? Kan diproses tuh biasanya. Kan bisa ada proses atau dikirim. Kamu berapa ulasan yang sama, bedanya dia udah langsung bayar. Jadi mulai dari proses mencari barang, pilih, kemudian Ini kan mesin katanya. Kan anak-anak ya barang gitu. Kan gadisnya kan mesin. Iya tuh. harus tes 16 personality loh, 16 karakter personality itu. Apa itu? Iya. Pusing tuh tuh nggak ngerti ya. Oh nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Kan BPI. Ayo, ada yang di rumah, ada yang sudah selesai, mau share screen? Karena itu apa saya itu? Iya apa saya lah. Bapak itu betul harus berusaha itu harus itu. Buka aplikasi dulu. Install aplikasi dulu. Dari. Berarti ini
Pesan ini gue sing kosongnya. Betul pesan dari saat itu. Benar tuh. Jadi lebih kosong. Ini kalau bisa kosong kan ini. Ini kosong. Oh, mana kemarin? Lagi pesan bahasa. Kita kata ya aku. Iya. Buka. Melok lah. Terus bagaimana ya? Ada yang Ellen. kalian kenal Adim nggak? Muhammad Adim? Nggak. Nggak. Tahu Bu. Kenapa? Pernah dengar Bu. Nah, ini anaknya hilang soalnya. Nggak. Bilang. Di sini nggak terdaftar, tapi di ULS ada dan di ini masalahnya di mana? Sorry kok di ULS di My Ubaya ada anaknya, tapi di ULS nggak ada. Jadi nggak terdaftar namanya. Jadi dia nggak daftar kelas. Di ULS kan tidak mendaftar otomatis kan dari My Ubaya mestinya kan. Coba nanti saya cari. Saya pernah kontak sama anak ini. Ini nilainya tapi ini baru nomor saya ya yang baru saya ini. Tambah kelihatan Bu. Repot nih sama opa ini. Ayo, kita aduh. Gue enggak repot. Ini baru nilai dari yang soal tentang Bayu ya. Jadi itu soal saya, yang lainnya belum dikoreksi. Jadi tolong bersabar sedikit. 25. Eren 0 kayaknya. Mana tuh? Ini keaktifan nak. Yang di sini keaktifan. Eren 0 percuma dilihat. Bu, yang 3 itu Tidak. apa Bu? Sorry kenapa? Yang 3 itu apa Bu? 3 mana? Ya itu. Nomor 3 ini berarti soal saya pada saat UTS. Yang Bayu Ya, Bayu ya betul. Bentar lagi. Gue lagi. Ya 5 menit lagi lah. Sorry kenapa? Yang Bayu-Bayu ini soal yang Juli itu ya Bu ya? Ya Yang betul. web itu. Ya betul. Oke. Thank you Bu. Kemarin itu ada beberapa yang jawabnya gini. Jawabnya 1 ada salah-salah nama. Jadi namanya Ronald tuh akhirnya ditulis Bayu. Mungkin namanya ada 3 bingung gitu ya. Jadi akhirnya sebaiknya Bayu masuk ke tim web. Loh, ini kok tiba-tiba Bayu yang dipindah ke tim web. Nah itu ya sudahlah, saya ngerti maksudnya Ronald gitu ya. Kemudian ada juga yang beberapa hanya memberikan solusi terkait dengan Ronaldnya saja, sedangkan si siapa Julianya tidak dibahas sama sekali. Nah itu juga berkurang nilainya. Langsung 38 di sini. Itu loh, aku hilang. 25 tuh berapa sih maksimalnya? 5. Oh ya, wah 11. Masih aku itu tuh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kurang aktif. Iya, agak aktif di kelas ini berarti. Kamu di kelas offline baru aktif loh. Di kelas Iya. online nggak pernah ada suara. Ini bagus tadi Bu Ilena Bu. Kan aktif loh di kelas Bu. Oke, ya kurang lebih seperti ini nilainya. Gimana Bu Mas? Kalau nilai untuknya Bu, Kalau database belum selesai Bu. Belum selesai. Ini database coba ya saya lihat ya sudah selesai apa belum. Ini berapa Bu? Hah?
Database ini seingat saya langsung dinilai di sini sama dosennya. Nah ini loh, baru query 2 dan query 3 yang dinilai. Nggak bisa ini semua, susah nyarinya. Wah, itu sampai besok tuh. Kita ada pokoknya, Bang. Iya, oh iya. Ini apa? Database. Ini awalnya. Api ini, Berapa itu? nilainya rata-rata 8 toh, 1 poin. Itu berapa? 8 sama 7. Wah, pinter ya dosenmu ya, bisa bikin kamu dapat nilai full ya. Oh iya, tentu saja, Bu. Katanya nanti begini. Ini. Siapa Ray? Bukan. Cuma 1 gini. Nggak terdaftar berarti kamu. Dosen Ibu. Bu, itu ada. 8 sama 6. Kamu mau dosen Ibu. Josele nggak submit ya? Never submit. Lu. Ya, ini nggak submit. Kalau nggak submit, nilainya nggak di sini. Nanti ada di ini ya. Nggak ini kok, nggak dipotong kok. Cuman nggak di sini nilainya. Dan dia 8 dan 7. Sama dosen. Bu. Patrick, oh 88. Full malah. Kian juga nggak submit ya? Iya. Nggak sempet submit. Iya. Auto ketutup memang. Ya, semoga tidak dikurangi gitu aja. Amin. Tapi ini kan IR sudah dinilai kan? Sudah ya wes berarti masuk lah. Ayo, sudah ada yang mau menunjukkan hasil kerjaannya? Saya boleh, Bu. Silakan Jabes. Wah, ini sudah lengkap. Oke. Dari proses mencari barang, dia mencari data, oke, masukkan barang ke keranjang. Oke. Ini dari, kalau kita melihat dari sisi konsumen, maka database-nya seharusnya nggak perlu ya. Karena kan konsumen nggak tahu menahu mengenai database yang ada di belakangnya sistem. Ya, kalau misalkan ini kita lihat dari sisi sistem, baru kita bisa perlu mencatat database-nya. Masukkan. Nah, ini hati-hati. Kalau keluar 2 gini, itu kita perlu menggunakan yang namanya gateway. Ya, kita masih ada waktu kan ya? Masih ada waktu, oke? Kita lanjut ke gateway saja. Nah, gateway itu ada beberapa model. Oke, ini membatalkan pesanan. Ini maksudnya Jabes berarti kalau dia membatalkan pesanan masuk ke sini, kalau dia melakukan pembayaran ke sini, gitu? Iya, Bu. Oke. Melakukan check out, batal, oke selesai, gitu ya. Kemudian melakukan pembayaran, dia akan menerima barang. Oke, terima kasih Jabes. Coba saya jelaskan tentang gateway. Gateway ini ada beberapa jenis, tapi kita pakai yang gampang dulu ya. Gimana caranya? Nah, ini. Row tujuannya bisa kedua arah. Maksudnya gimana, Andrew? Bisa kedua arah ini gimana? Kayak yang tadi itu, Bu, bisa yang membatalkan pesanan atau lanjut. Itu boleh ya. Jadi di dalam BPMN kita boleh mengeluarkan beberapa anak panah dalam satu kegiatan, gitu ya, dari satu kegiatan. Masalahnya seperti ini. Masalahnya itu adalah, ini tak hapus dulu ya. Proses berarti membeli barang di marketplace. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang anak panah yang keluar banyak ya. Kalau misalkan dia keluar banyak seperti ini, nah ini boleh ya. Di dalam BPMN kita boleh melakukan ini
dan ini artinya adalah dua-duanya dikerjakan. Nah, itu loh yang bahaya. Ya. Di dalam BPMN ini kalau keluar 2 panah itu artinya dari kegiatan A, ini misalkan A, B dan C itu semuanya dikerjakan. Ya, ini ada di slide-nya gateway nanti. Tapi karena gateway-nya kita belum masuk, kita dului, saya jelaskan lisan dulu. Sedangkan kalau misalkan yang terjadi seperti ini, dari A dia ke B, kemudian ini juga seperti ini, ya. Ini misalkan saya beri nama D, ini E, ini F, ini artinya bisa berbeda. Nah, ini loh yang bahaya. Jadi kalau yang A, B, dan C ini, maka kalau A dikerjakan, selesai, B dan C semua harus dikerjakan. B dan C dua-duanya harus dikerjakan. Ini yang namanya paralel. Ya, jadi dari A harus B dan C dikerjakan. Sedangkan kalau yang bentuk ini, maka either D atau F, E selesai, F juga langsung bisa dikerjakan. Itu bedanya, ya. Jadi kalau bentuk yang pertama ketika keluar 2 ini, artinya A harus mengerjakan B dan C, sedangkan yang sisi kanan ketika masuk 2, artinya D atau E selesai, F bisa jalan. Kalau yang satu belum selesai nggak bisa jalan berarti. Kalau gimana? Kalau yang satu belum selesai berarti nggak bisa jalan. Kalau D selesai, E belum, F jalan. Nanti kerjanya salah satu aja berarti. Buat jalan. Solusinya jangan pakai ini. Karena kenapa? Nah, itu tadi kamu sendiri bingung kan? Iya. Nah, makanya itu jangan kebiasaan menggunakan seperti ini. Gunakan gateway. Ya. Jadi kalau saya perlu memecah alur, gunakan gateway. Saya perlu menyatukan alur, gunakan gateway. Pakai yang kiri berarti. Oke, sabar Pak. Ya, gateway itu seperti apa? Contoh, kalau A, kemudian saya mau bisa melanjutkan ke B atau C, saya bisa menggambarkannya seperti ini. Ya, jadi misal nih, dari A, kalau dia memilih B, maka ke kegiatan B. Kalau dia memilih C, dia ke kegiatan C. Ini artinya, dari A, kalau dia selesai bisa milih A atau bisa milih B. Sedangkan kalau tadi punya Jabez, jadi kalau misalkan A, terus dia harus mengerjakan A dan B, maka bentuknya seperti ini. Dari D, dikasih gateway, gateway-nya menggunakan yang paralel, yang artinya nah, ini bedanya. Kalau yang kiri, dari A dia bisa melakukan B atau C, sedangkan yang kanan itu dari D, dia harus melakukan E dan F. Ya, jadi kalau tandanya seperti ini, artinya semua yang keluar dari gateway ini harus dikerjakan. Nah, ini kan jauh lebih jelas kan, bahwa kalau ketika milih, oh notasinya pakai ini. Ketika semua harus dikerjakan, notasinya pakai ini. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Berarti yang kanannya sama kayak nggak pakai tanda lagi ya? Betul. Ya, lebih mudah dimengerti. Biar kamu nggak usah ngafal. Kenapa saya harus menggunakan paralel ini? Kenapa kok nggak langsung D ke E dan F saja? Nanti kita terbalik-balik dengan yang masuk 2. Maksudnya kalau apa bedanya yang plus sama itu iya, berarti salah satu plus. Oh, harus betul nih. Wah, paham. 100. Ini orang sih kurang. Kita sehati. Oke, bagaimana yang di rumah ada pertanyaan? Kalau yang kiri, sekali lagi, maka A ini boleh ke B, A juga boleh ke C. Jadi salah satu dipilihnya, A atau B. Misalnya gini, kalau saya bangun pagi kemudian saya habis sarapan, saya boleh milih, saya mau sarapan makan roti saja atau minum kopi saja. Nggak bisa dua-duanya, nanti kalau terlalu kenyang nanti di kelas ngantuk, misalkan seperti itu. Jadi saya bisa hanya milih salah satu. Sedangkan kalau ini, misalnya nih, kalau saya masuk kamar mandi, maka yang saya lakukan, saya mandi dan gosok gigi, misalkan gitu. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Maka gambarnya adalah seperti yang di kanan. Kalau memilih kegiatan lanjutannya hanya salah satu, milihnya yang kiri. Ada lagi satu. Nah, sekalian ya menjelaskan gateway ya.
ada lagi satu, yaitu habis F, G, yang namanya adalah, nah ini, inclusive gateway. Inclusive gateway itu seperti apa? Contoh, nah, contohnya seperti ini. Misalkan dari G itu tadi ya saya sarapan, misalkan ini saya minum kopi, ini saya ada makan roti, kemudian misalkan ada satu lagi saya misalkan makan, sarapan itu biasanya makan apa? Soto misalkan. Saya ada ya Koko Crunch ya? Ada. Oke, misalkan seperti ini. Kalau tadi yang atas, saya hanya bisa memilih salah satu, entah kopi atau roti, maka yang bawah ini saya bisa memilih kombinasinya. Kalau semalam saya belum makan malam, maka pagi ini saya makan minum kopi, makan roti, dan makan soto. Boleh. Atau saya hanya makan roti saja, minum kopi saja, atau saya makan roti saja, atau saya makan roti dan kopi, misalkan soto dan kopi, itu boleh. Ya, jadi kalau pilihannya bisa lebih dari satu dan tidak semua dipilih, itu pakai yang inklusif. Kalau yang tadi ini cuma pilih salah satu. Jadi misalkan di sini ada nasi rawon, sudah makan semua kan, jadi tidak lapar toh. Di sini ada nasi soto. Kemudian misalkan saya kasih pilihan satu lagi. Ada ya sarapan batagor. Misalnya gini. Nah, berarti ini saya milih salah satu saja. Kalau saya sudah milih batagor ya sudah, yang lainnya tidak dibahas. Ya, sedangkan yang bawah ini bisa pilih 2, bisa pilih 1, bisa pilih 3. Nah, inilah gateway. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya, Juven. Kalau yang tanda plus itu kan harus dikerjakan dua-duanya. Nah, itu apakah ada pengaruh sama urutannya juga gitu? Urutan mengerjakannya kan nggak mungkin kok dikerjain langsung sama-sama gitu kan? Nah, kalau ada pengaruh dengan urutan, jangan menggunakan gateway paralel. Gunakan proses yang berkelanjutan saja. Jadi kalau misalkan seperti ini, E itu harus selesai sebelum F dilaksanakan. F-nya letakkan di setelahnya E. Taruh di sini. Jangan diparalelkan dengan D. Kalau D ini berarti E dan F diselesaikan bersama-sama. Contoh gini. Contoh saya membicarakan tentang jual beli. Maka ketika ini nota jual dibuat, ya, pada saat nota jual dibuat, maka paralelnya apa? Yang di sini membuat surat jalan ke gudang, yang di sini membuat tagihan ke bagian pembayaran. Ini dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi tidak ada yang saling mendahului, tapi dikerjakan bersama-sama. Jadi subjeknya bisa berbeda ya Bu? Bisa, kalau kita bicara tentang sistem secara umum. Kalau aktornya sistem kan berarti dia ngirim ke notifikasi ke siapapun bisa kan? Oke, ya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Isi Bu mau tanya. Ya. Kalau yang tadi itu, misal belanja di marketplace Bu, kalau startnya dipakaikan yang message start event dengan trigger ingin membeli sesuatu barang gitu apa bisa ya Bu ya? Aktornya siapa? Konsumen. Konsumen. Berarti keinginan untuk membeli barang itu dari siapa? Dari konsumen sendiri? Iya. Kalau itu bukan eksternal, bukan dari eksternal, berarti nggak boleh pakai message. Karena kenapa? Yang men-trigger diri sendiri. Kecuali kalau misalkan triggernya adalah diminta orang lain untuk membelikan barang. Misalkan kita membuka just tip misalnya. Berarti ketika ada permintaan, kita baru melakukan pembelian. Nah itu berarti itu ada trigger dari luar. Oke, makasih Bu. Ya, ayo ada lagi? Saya mau nanya Bu. Silakan, Hans. Jadi ini gateway ini bisa berbalik arah ya maksudnya. Kan ini kan satu mecah jadi 3 atau satu mecah jadi 2, atau berarti gateway-nya bisa dipakai sebaliknya dong Bu? Betul. Kayak 2 menjadi 1. Ya, betul sekali. Itu yang saya mau jelaskan berikutnya. Jadi misalkan gini ya, ini saya hapus dulu ya. Misal dari kegiatan A ke B, C, D ini, kemudian B ini misalkan lanjut ke E misalkan ya. Kemudian ternyata semua ini dari D, dari E, dari C, lanjutnya ke F.
B, C, D, ya misalkan ini ke F gitu ya. Dan ini juga ke F. Jadi kalau misalkan D selesai, C selesai, atau E selesai, itu F dilaksanakan. Nah, kalau kayak gini kan bingung juga kan? Ah, gambarnya jadi jelek. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kita juga bingung. F ini selesai kalau D, E, C selesai, ataukah D atau E atau C selesai. Nah, kalau kayak gini, ini juga dihindari, ya. Lebih baik endingnya, kalau di sini opennya menggunakan gateway, maka di belakang juga gunakan gateway untuk menyatukan kembali alurnya. Nah, jadi dari E ini masuk ke gateway yang eksklusif, ini juga ke gateway yang eksklusif, ini juga ke gateway eksklusif, ini lanjut ke F. Sehingga ini akan menandai bahwa kalau D atau E atau C selesai, dia langsung lanjut ke F. Ya. Kalau misalnya itu kan tidak memilih untuk tidak sarapan, berarti dari gateway langsung ke gateway. Iya. Jadi kalau misalkan seperti ini, berarti kalau kamu kasih satu pilihan lagi, dia langsung ke sini. Dari ke gateway endingnya sini. Gambarnya susah ini. Nah, ini ada pertanyaan dari temannya, bagaimana kalau dia memilih untuk tidak sarapan? Dia kasih satu gateway untuk kalau dia tidak sarapan. Satu jalur maksudnya ya, satu jalur bahwa dia tidak sarapan, dia langsung misalkan ke selesai atau kemana, misalkan ini endingnya cuci piring gitu ya. Nah, kalau dia nggak sarapan kan berarti dia nggak cuci piring toh. Ya berarti dari sini kalau misalkan dia memilih tidak sarapan langsung ke ending. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, jenis gateway-nya harus sama ya, sama yang sebelumnya. Ya, betul. Sebaiknya sama. Karena kecuali kalau memang kompleks sekali ya, misalnya saya memilih batagor dan nasi rawon, kemudian ternyata dari D dan E ini muncul satu yang harus dua-duanya selesai. Nah, ya kalau kayak gitu ini berarti di sini nggak bisa pakai yang X, pakai yang ini misalnya. Tapi nanti di belakang tutupnya pakai paralel karena D dan E harus selesai. Tapi itu sangat jarang terjadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ayo. Tadi yang belanja online-nya bisa dilengkapi sekarang dengan gateway. Silakan. Yang tadi aja belum selesai ditambah gateway. Di chat sih Bu, ada. Ayo, ada yang mau sharing jawabannya? Saya boleh, Bu? Ya, silakan.
Silakan, siapa tadi, Benhard? Ya, ini Memilih barang yang akan dibeli, melakukan cek dengan menjual, barang ada, barang habis. Nah, keluarnya gateway dikasih keterangan ya benar, itu keluarnya untuk apa? Barang masih ada, kemudian dilakukan. Nah, barang masih ada ini juga nggak boleh ya. Aktivitasnya apa kalau barang masih ada itu? Kemudian pembayaran, barang dikirim. Nah ini, ayo coba kita perhatikan bersama. Kira-kira apa yang perlu apa yang masih miss di sini? Hati-hati, aktivitas itu adalah verb noun. Jadi kata-katanya harus berupa kata kerja diikuti dengan kata benda. Tidak boleh menggunakan SPOK seperti ini. Perhatikan, tutup matanya, kemudian bayangkan kita sebagai konsumen di sini. Kalau barang masih ada itu berarti apa yang kita terima? Kita sebagai konsumen berarti menerima informasi barang masih ada. Karena dari sisi konsumen. Nah, oke. Pembayaran juga sama, berarti melakukan pembayaran. Berarti itu menerima barang. Barang dikirim juga sama, menerima informasi barang dikirim. Kita terima notif nggak sih kalau barangnya sudah dikirim? Ya. Kita harus cek di trackingnya atau kita terima notifikasi? Kayaknya kita harus ngecek sendiri di notanya kan? Oke. Berarti menerima informasi barang habis. Nah, bisa juga kan? Atau misalnya tiba-tiba ganti selera, itu juga bisa. Oke, sebentar. Nah, sekarang dari gateway. Keluarnya gateway, itu tolong dikasih keterangan, Benhard. Ini alur yang atas itu untuk apa? Alur yang bawah untuk apa? Tidak usah jika, berarti itu alur untuk barang ada. Yang bawah berarti barang habis, gitu ya. Barang dibeli, barang aja, barang ada gitu aja, nggak cukup tempatnya. Nah, ya wes, kayak gitu. Kita taruh bawahnya enggak apa-apa, tarik ke bawah biar cukup tempatnya. Nah. Nah, ini ya, perhatikan ya. Jadi, kalau kita menggunakan gateway yang eksklusif, gateway eksklusif itu ditandai dengan X ini atau dikosongi ya. Jadi kalau kita pakai diamond yang kosongan itu juga eksklusif, artinya kita memilih salah satu, maka kasih pilihan untuk setiap alur itu untuk alurnya apa. Karena kenapa? Ada beberapa editor BPMN yang itu bisa langsung dieksekut menjadi suatu program. Jadi kita mengarahkan misalkan, oh ini mau jadi C# gitu ya. Dari BPMN ini nanti dia bisa membuatkan modul-modulnya.
Sehingga kalau kita nggak detail, nanti ini modulnya yang bingung. Ini mau ngapain ke sininya? Ketika apa? Ketika saya harus ke jalur yang atas ketika apa, jalur yang bawah ketika apa. Nanti jadi bingung. Nah, makanya itu biasakan pada saat saya menggunakan gateway eksklusif atau inklusif, jadi yang bundar atau yang X, itu biasakan bahwa itu beri pilihan. Ini untuk ngapain? Ya, jadi yang baca pun ngerti ini tujuannya untuk apa. Oke, dari jawabannya Bernhard, ada yang mau ditanyakan? Misi Bu mau tanya. Ya, silakan. Masih bingung sama yang terminate itu Bu. Bedanya nanti langsung diterminate di situ sama habis proses menerima informasi barang habis dilanjutkan ke N yang biasa gimana ya? Sama saja. Ini siapa? Gede kan? Iya Bu. Nah, sama saja gede. Jadi saya mau membuat seperti yang Bernhard lakukan, atau saya mau mengarahkan misalkan setelah menerima barang habis, saya langsung ke N juga silakan. Itu hasilnya akan sama saja cara membacanya. Jadi terminate ini pada umumnya digunakan kalau kita mau membuat BPMN yang lebih detail, yang artinya bahwa oh ini adalah ending yang tidak saya harapkan. Nah itu kasih terminate. Jadi untuk menandai ending-ending yang saya tidak harapkan untuk ke sana, alur-alur yang dihentikan karena tidak ideal kondisinya. Ya, tapi kalau misalkan saya mau buat semuanya endingnya di belakang, jadi satu ending di belakang juga nggak apa-apa, sama aja. Itu tidak akan mempengaruhi dari cara membaca suatu BPMN. Cuman bedanya adalah kalau kita semua arahkan ke satu ending di belakang, itu user yang membaca bisa jadi tidak ngerti, oh ini ending untuk kondisi apa sih? Karena endingnya kan cuma satu. Nah, tapi kalau misalkan kita dua ending seperti ini, kita tahu bahwa oh ini adalah ending untuk kondisi yang tidak ideal. Hanya itu bedanya. Ya, jadi sekali lagi bahwa BPMN ini sama dengan membuat diagram. Ini bergantung dari siapa yang membuat, bagaimana logika yang membuat. Sehingga biasanya tingkat kedetailan BPMN-nya juga bergantung dari tingkat kemampuan logik seseorang. Ya, jadi menerima satu kalimat yang sama bisa diterjemahkan menjadi model yang berbeda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita masih ada waktu ya? Ada waktu nggak? Kamu kok singkes-singkes? Enggak Bu. Barangmu rasa jadi hilang Bu. Loh ya, tadi di sini cuma saya loh, saya nggak buka-buka. Oke, yang di rumah ada pertanyaan? Sudah, terima kasih Bernhard. Silakan stop share. Ya, Bu, saya ingin bertanya soal yang di PPT sebelumnya tadi, Bu. Yang mana? Yang receive order by web sama by phone, Bu. Oh ini, oke. Kenapa? Itu berarti harus kedua kemungkinan itu terpenuhi dulu baru fulfill baru ordernya dipenuhi atau gimana ya, Bu? Salah satu. Nah ini makanya tadi ini kan bingung gitu. Kalau ini berarti salah satu sudah on. Jadi misalkan receive order by phone, berarti record phone order langsung ke sini. Berarti ini salah satu sudah jalan, dia bisa jalan fulfill ordernya. Makanya itu tadi, ini tidak disarankan. Karena apa? Ya itu tadi, kita harus ngafalin. Kalau masuk 2 itu kayak apa, kalau keluar 2 kayak apa. Lebih baik jangan pakai ini. Ya, jadi di sini lebih baik gunakan gateway yang X. Karena kenapa? Salah satu jalan, sudah langsung jalan fulfill ordernya. Oke, benar? Ya, Kalau masih belum yakin, tanya loh. Nah ini, saya lanjut dengan ini ya. Ini contohnya seperti ini. Misal, wah saya belum buat ini. Ya, coba ya, misal gini. Misal, saya mau membuat sebuah proses belanja online dari sisi sistem. Kalau tadi Anda membuat sistem dari sisi konsumen, saya mau membuat dari sisi sistem. Maka sistem akan tertrigger pada saat ada order masuk. Pada saat cari-cari kan nggak ada apa-apa toh. Pada saat order masuk berarti saya menerima order. Kemudian berikutnya ini berarti kirim
notifikasi ke seller. Ya, begitu ada order masuk, kirim notifikasi ke seller. Berikutnya apa? Berikutnya dia akan menunggu seller untuk mengirimkan barang. Menunggu seller apa ya berikutnya? Nerima notifikasi, dia harus confirm dulu ya sellernya ya. Ya, waktu kita ada yang beli itu kan dapat notifikasi ada yang pesan. Kalau misalnya pembayaran sudah terverifikasi, baru kita bisa masuk pengiriman. Nanti kita cetak mesinnya, terus kirimin ke jasa kirim, kita dikonfirmasi sama jasa kirimnya. Seller Shopee. Coba sebutkan nama tokonya. Oke, berarti ini bukan menunggu seller ya, menunggu verifikasi pembayaran. Oh iya. Ya, pembayaran dulu ya. Kemudian setelah menunggu verifikasi pembayaran, kalau sudah selesai berarti menunggu konfirmasi seller. Kalau di Shopee setelah dibayar, langsung kita tinggal ikut data versi atau pengiriman. Oke, berarti menunggu seller, input, resi ya, nomor resi ya. Misal seperti ini, setelah nomor resi terinput berarti menunggu konfirmasi dari jasa kirim. Nah, dan seterusnya, misal seperti ini. Nah, ini kita bisa mengincludekan external entity. Jadi caranya seperti ini. External entity itu adalah pihak luar yang menggunakan sistem kita, namun tidak secara langsung. Ya, jadi misalkan kita anggap sebagai orang luar, gitu ya. Contoh, kalau ini kita berbicara tentang sistem, jadi ini proses pemesanan by system. Nah, contoh, pada saat di sini sistem mengirimkan notifikasi ke seller, maka saya bisa mengirimkan notifikasi ke external entity. Dalam rupa apa? Dalam rupa notifikasi. Ya, ini siapa? Ini adalah, ya, jadi kalau kita berbicara tentang external entity, tidak ada kegiatan apapun di dalamnya, kosong seperti ini. Jadi karena kenapa? Bayangkan gini, kalau kita sebagai sistem, kita berbicara tentang sistem, maka kita tidak peduli apa yang dilakukan oleh seller. Ya, jadi dia membuka malam, membuka pagi, membuka di kamar, membuka di ruang tamu, dia membuka sambil pegang handphone A, handphone B, handphone C, kita nggak mempedulikan semua itu. Yang kita tahu bahwa pokoknya saya ngirimkan notifikasi ke akunnya seller, hanya itu. Ya, inilah external entity. Ya. Kemudian di sini menunggu verifikasi pembayaran oleh siapa? Berarti oleh pihak, misalkan saya buat lagi di sini. Ini kalau kita berbicara detail ya. Nah, ini perhatikan, yang external entity kita sebutkan aktornya siapa. Kalau di dalam internal entity kita tidak boleh menyebutkan nama aktornya. Misal ini saya berbicara tentang bank. Nah ini, misalkan ini saya berbicara tentang bank, maka pada saat menunggu verifikasi pembayaran, saya menunggu dari pihak bank. Nah ini, berarti di sini adalah konfirmasi pembayaran. Sama, kan banknya harus verifikasi dulu, tapi itu dilakukan di belakang sistem. Jadi otomatis. Nggak usah ngecek apa-apa. Ya, jadi ini kalau kita ngomongin konfirmasi pembayaran, menunggu konfirmasi pembayaran, begitu dia terima, baru dia bisa menuju ke sini. Nanti ini dari seller, berarti dari seller. Nah ini, berarti ini adalah nomor yang diinputkan, yang diberikan adalah nomor resi. Jadi sistem nggak nginput apa-apa di sini, dia tinggal menunggu. Nah, tunggu inputan dari user. Ini jasa kirim, berarti nanti ada jasa kirim masuk ke sini, dia mengkonfirmasi nomor resi yang diinputkan oleh seller. Seperti itu kurang lebih. Jadi inilah yang disebut dengan message flow. Ya, ini tidak harus ada. Message flow ini kalau kita buat lengkap seperti ini boleh. Kalau tidak ada, artinya bahwa ketika ini dihapus,
Jadi external entity ini dihapus tidak akan mengganggu alur utamanya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi alur utama misalkan loh ini kan ngirim notifikasi ke seller, kemudian nanti kan ini nunggu dari seller, kemudian ini tak kosongi. Ini salah malahan. Ya, contoh seperti ini. Oke. Misal gini ya. Kemudian ini saya hapus. Loh ini kan nunggu verifikasi dari bank. Ini salah. Karena kenapa? Di sini terputus. Ya. Jadi yang namanya message flow ini boleh diabaikan. Ini dianggap tidak ada. Yang paling penting adalah alur utamanya semuanya harus nyambung. Ya, apa-apa ini masih pertemuan pertama. Tidak nice to know juga, Andrew, karena kadang-kadang kita juga memerlukan detail seperti ini. Karena kenapa? Kita perlu tahu yang melakukan ini siapa. Ya, contoh kita berbicara, ya ini aja wes paling gampang ini. Ternyata dari satu alur yang dikerjakan oleh sistem ini yang mengerjakan banyak pihak. Tidak hanya sistem kirimkan notifikasi, terus nunggu inputan dari siapa, dan seterusnya. Ya, jadi tidak bisa diabaikan juga message flow ini, karena kenapa? Ini menunjukkan siapa aktor yang akan menginputkan ini. Ya, atau sampai belakang nanti, pada saat kita, kalau dulu ya, kurir itu kan dia bawa kertas, tidak bawa aplikasi kan, jadi bawa kertas, oh saya harus kirim ke mana, dia tandai. Sehingga kalau kita mau tahu paket kita sampai di mana, itu biasanya H+1 kita baru tahu. Karena apa? Kertas disetor ke adminnya yang inputkan. Mana yang sudah selesai dan belum. Nah, kalau seperti itu, berarti kan si sistem akan menerbitkan daftar pengiriman, dan kertas daftar pengiriman ini dipegang oleh kurir. Nah, itu nanti yang input balik bukan kurir, yang input balik itu adalah adminnya. Nah, itu aktornya beda lagi. Nah, makanya itu kita harus tahu, kalau kita mau nulis lengkap, kita harus tahu siapa aktornya, ya seperti ini bentuknya. Ya, sekali lagi ini masih bentuk sederhana. Hari ini cukup sampai di sini dulu, Anda mengenal BPMN. Nanti pada pertemuan berikutnya, Senin depan, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang BPMN. Sederhana. Masih cuma kotak-kotak aja. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa hari Senin, besok ya, database ya. Oh iya, jangan lupa untuk absennya hari Rabu besok kan tanggal merah. Jadi saya inputkan besok. Jadi besok jangan lupa absen untuk software engineering dan database. Ya, Bu. Oke, yang di rumah ada pertanyaan? Saya mau tanya, Bu. Silakan Alvin. Tentang gateway itu, kalau misalnya kita nggak pakai gateway inkursif, apakah di belakangnya juga harus pakai gateway? Kan logikanya harus boleh milih satu, Bu. Yang mana ini? Yang gateway. Gateway yang... Yang ini, inklusif yang ini ya? Yang satunya, Bu. Eksklusif, ini? Itu, kalau misalnya apa ya, saya masih nggak mudeng kenapa harus dikasih gateway lagi di akhirnya, Bu. Nih, ayo, ada mungkin di sini yang bisa membantu. Kenapa harus pakai penutup? Ini pertanyaannya sama, kenapa harus memakai pembuka? Biar nggak bingung, Alvin. Ya, kalau ini tidak ada, berarti kan alurnya seperti ini. Saya ini arahkan ke sini, ini arahkan ke sini. Nggak tahu Mas Reno, saya duluan. Ya, betul. Bingung kan jadinya? Oh, nggak pakai gateway aja bingung ya? Nah, seperti ini jadinya. Kalau seperti ini masuk 3 seperti ini. Nah, kalau seperti ini, bagaimana caramu membedakan dengan yang seperti ini? Nah, jadi kalau ini keluar... Nah, seperti ini boleh Alvin, tapi ini beda, artinya berbeda. Kalau yang depan itu artinya adalah A harus mengerjakan B, C, dan D, sedangkan yang belakang berarti cuci piring ini boleh dijalankan ketika D atau E atau C selesai. Jadi artinya sangat berbeda antara saya mau membuat yang di depan seperti ini dengan yang di, ya apa ngomong ya, keluar lebih dari 1 dengan masuk lebih dari 1, itu artinya berbanding terbalik, Alvin. Ya,
Kalau yang keluar lebih dari satu artinya tiga-tiganya harus dijalankan. Kalau masuk lebih dari satu itu artinya salah satu jalan dia sudah bisa langsung jalan. Nah, daripada kita menghafalkan dua hal seperti ini, maka lebih baik gunakan gateway. Ya, jadi ini yang di depan ini, kalau yang depan ini lebih dari satu tuh keluarnya, berarti artinya adalah paralel. Sedangkan kalau yang belakang, kalau masuk lebih dari satu, itu artinya eksklusif. Nah, ini loh yang menjadi masalah. Bisa lebih dimengerti, Alvin? Iya, Bu. Kalau masih bingung, nanya loh. Kalau nunjukin hasil punya saya terus Boleh, silakan. Ayo. ini, Bu. Waduh. Oke, memilih barang, masukkan ke keranjang dengan menentukan check out dengan menentukan metode pembayaran, menyelesaikan bayar dengan Shopee, masukkan password. Oke, nggak apa-apa. Kalau seperti ini juga nggak apa-apa, asalkan kamu ngerti bahwa masuk lebih dari satu itu adalah gateway eksklusif. Ya, ini eksklusif. X itu sudah eksklusif, betul. Di belakang ini berarti kan salah satu misalkan saya bayar pakai Shopee Pay, saya masukkan password, sudah pesanan sudah langsung dibuat. Gitu kan maksudmu toh? Iya, benar, Bu. Ya wes kayak gini enggak apa-apa. Asalkan kamu ngerti bahwa kalau masuk lebih dari satu itu adalah penutup untuk eksklusif. Itu aja yang penting. Oh, berarti lawannya eksklusif ini berarti boleh masuk lebih banyak daripada satu gitu ya? Iya. Oh. Ya, jadi kalau udah kamu benar logikanya. betul. Kalau kamu bingung di belakang lagi dengan gateway eksklusif lagi. Kalau bingung, dan kalau misalkan lupa, kalau masuk lebih dari satu tuh apa ya? Eksklusif atau paralel ya? Nah itu lebih baik pakai gateway lagi di belakang. Sekedar Ya. reminder gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ayo ada lagi? Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Untuk rekaman hari ini Senin depan ya, baru saya upload ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.